Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Resti Ramadhani, NIM 2112111802. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas metode penelitian saya yang berjudul pengaruh konsumsi susu kedelai terhadap kolesterol darah total pada penderita hiperkolesterolemia. Yang pertama yaitu latar belakang. Kolesterol merupakan lipid yang mengalir bersama darah di pembuluh darah berwarna kekuningan dan merupakan seperti lilin yang dibentuk oleh hepat dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kolesterol termasuk golongan lipid yang tidak terhidrolisis dan merupakan sterol utama dalam jaringan tubuh manusia. Kolesterol sangat dibutuhkan oleh tubuh karena kolesterol adalah unsur utama dalam lipoprotein plasma dan membran plasma dan merupakan prekursor sebagian besar senyawa steroid. Selanjutnya itu kolesterol yang berlebihan dalam pembuluh darah mengganggu dan mengubah struktur pembuluh darah yang dapat mengakibatkan kerusakan fungsi endotel yang menyebabkan lesi, plak, oklusi, dan emboli. Selain itu, kolesterol juga diduga berpengaruh terhadap peningkatan stres oksidatif. Tanggungan jawab utama kolesterol dalam proses patologi merupakan faktor risiko terbentuknya aterosklerosis pada lumen pembuluh darah. Kedelai mengandung isoflavon berupa genistein, daidzein, dan glycitein dan protein kedelai biasanya merupakan risiko penyakit kardiovaskuler dengan mengikat protein lemak darah, khususnya protein kedelai menyebabkan penurunan yang bermakna terhadap kolesterol total. Salah satu bentuk olahan kedelai adalah susu kedelai. Dengan diolahnya kedelai tersebut dapat meningkatkan nilai cerna dan ketersediaan protein yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya itu susu kedelai baik dikonsumsi oleh orang-orang alergi susu sapi, yaitu orang-orang yang tidak punya atau kekurangan enzim laktas dalam saluran pencernaan sehingga tidak mampu mencerna laktosan yang terkandung dalam susu sapi. Rumusan masalah yang saya angkat yaitu apakah ada pengaruh konsumsi susu kedelai terhadap kolesterol darah total pada penderita hiperkolesterolemia. Selanjutnya itu konsep hiperkolesterolemia. Yang pertama yaitu pengertian. Hiperkolesterolemia merupakan peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi, membentuk dinding-dinding sel dalam tubuh, dan untuk membuat beberapa jenis hormon-hormon steroid yang penting. Namun demikian, bila kadar kolesterol darah total meningkat, kolesterol cenderung menumpuk di dinding arteri. Kondisi seperti ini dikenal dengan aterosklerosis. Keadaan ini apabila dibiarkan terus-menerus dapat menghambat aliran darah dalam arteri sehingga menyebabkan serangan jantung atau pendarahan otak. Selanjutnya itu anatomi fisiologi. Hepar adalah kelenjar terbesar dalam tubuh. Beberapa hepar sekitar 1 sampai 2 atau 3 kilogram. Hepar berada dalam bagian atas rongga abdomen yang berada hampir seluruh region hipokondrik. Bagian atas arterior hepar memiliki struktur yang halus, berada tepat di bawah permukaan diagram, dan pada bagian depan posterior tampak tidak beratur. Selanjutnya yaitu etiologi hiperkolesterolemia. Yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua yaitu faktor usia atau jenis kelamin, yang ketiga yaitu makanan sehari-hari, yang keempat yaitu berat badan,
Yang kelima itu penyakit yang tertentu. Nah, selanjutnya itu klasifikasi kolesterol ilmiah. Kolesterol kolesterol dalam tubuh sebenarnya terdiri atas beberapa komponen yang masing-masingnya memiliki peran, karakteristik, dan jumlahnya mengidentifikasi kondisi tubuh secara spesifik. Nah, yang pertama yaitu kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida dan kilomikron. Selanjutnya itu manifestasi klinis hiperkolesterolemia. Kebanyakan hiperkolesterol tidak menunjukkan atau menimbulkan gejala. Sebagian kecil kadar kolesterol yang tinggi menyebabkan aliran darah menjadi kental sehingga oksigen menjadi menurun. Sehingga gejala yang timbul adalah gejala kekurangan oksigen seperti sakit kepala dan pegal-pegal. Biasanya penderita hiperkolesterol mengetahui kondisinya setelah ditanya penderita jantung, koroner, atau stroke. Bahkan ada beberapa yang mengalami impotensi. Selanjutnya itu komplikasi hiperkolesterolemia. Yang pertama yaitu penyakit jantung koroner. Selanjutnya itu stroke. Selanjutnya itu patofisiologi hiperkolesterolemia. Meningkatnya kadar kolesterol darah yang ditunjukkan oleh partikel lipoprotein yaitu LDL. Saat terjadinya kelebihan LDL dalam pembuluh darah, beberapa LDL akan keluar dari darah menuju dinding arteri. Makin tinggi kadar LDL, makin banyak LDL menuju ke dinding arteri. Selanjutnya itu pemeriksaan penunjang. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kadar kolesterol dalam darah. Sekarang sudah ada alat pemeriksaan kadar kolesterol yang sederhana. Pemeriksaan kolesterol ini menggunakan cara dipstick dengan mengambil sampel darah dari pembuluh darah kapiler yang terletak di ujung jari tangan. Hanya dengan beberapa tetes darah saja kita bisa langsung tahu berapa kadar kolesterol dalam darah. Selanjutnya itu penata laksanaan. Penataan laksanaan non-farmakologi. Yang pertama yaitu seperti perubahan diet, berolahraga, susu kedelai. Selanjutnya itu penata laksanaan farmakologi yaitu reduktase inhibitor, niacin, ezetimibe, turunan asam fibrat, dan bil disebut dengan lisin. Selanjutnya itu susu kedelai. Pengertiannya, susu kedelai adalah minuman yang dibuat dari kacang kedelai. Cairan ini disebut dengan susu kedelai karena minum ini berwarna putih, di mana berwarna putih kekuningan mirip susu. Di Indonesia ini juga dikenal dengan susu kedelai. Susu kedelai merupakan salah satu bentuk minuman yang berasal dari kedelai yang didapatkan dengan cara meleburkan kedelai yang dimasukkan air, kemudian disaring dan dipanaskan. Susu kedelai adalah hasil ekstraksi dari kedelai. Protein susu kedelai mempunyai susunan asam amino yang hampir mirip dengan susu sapi. Jadi, susu kedelai dapat digunakan sebagai pengganti susu sapi bagi orang yang alergi terhadap protein hewani. Selanjutnya itu kandungan. Susu kedelai memiliki kandungan protein dan asam amino yang mirip dengan susu sapi. Selain itu, susu kedelai mengandung mineral dan vitamin dalam takaran yang pas. Kadar lemak kedelai sekitar 18% dan mengandung asam lemak tidak jenuh esensial yang sangat dibutuhkan tubuh untuk hidup sehat. Manfaatnya dapat menanggulangi kolesterol. Lecithin merupakan salah satu antioksida dan mampu mempertahankan kolesterol LDL agar tidak toksida. Namun, jika kolesterol toksida dan mengumpul yang menyebabkan terjadinya pengerasan pada pembuluh darah, maka tugas lecithin memecahkan menjadi partikel-partikel kecil. Selanjutnya itu peningkatan produksi hormon estrogen. Susu kedelai juga memiliki senyawa yang disebut dengan
fitoterogen. Selanjutnya itu peningkatan daya tahan tubuh kandungan isoflavon, yaitu kandungan lain yang licin akan menjadi regulator ketahanan tubuh meningkat dengan pesat. Efek samping. Kedelai termasuk kategori GRAS dan telah lama digunakan sebagai makanan pokok di Asia. Efek samping yang paling sering terjadi adalah reaksi alergi atau gangguan lambung. Selanjutnya itu cara mengolah susu kedelai. Susu kedelai kaya dengan isoflavon. Dalam satu gelas susu kedelai terdapat lebih kurang 20 mg isoflavon, yaitu sumber antioksida potensial. Selanjutnya itu cara mengelola susu kedelai. Yang pertama yaitu susu kedelai dengan dosis 25 gram protein kedelai dibuat dari kedelai yang direndam selama 8 jam dengan perbandingan air 1:2. Bersihkan dengan membuang kulit ari kedelai. Selanjutnya lakukan perebusan kedelai selama 30 menit. Kedelai yang telah direbus di blender dengan perbandingan kedelai dengan air 1:3,5. Kedelai yang telah dijadikan bubur kedelai diperas sarinya. Susu kedelai tersebut direbus selama 15 menit dan saat perebusan ditambah 2 sendok teh atau 8 gram gula jagung. Cara pemakaiannya. Konsumsi susu kedelai dilakukan di luar jam makan, utama 2 jam setelah makan. Susu kedelai dikonsumsi 1 kali sehari. Dalam sekali susu konsumsi sebanyak 430 ml untuk mempengaruhi kadar kolesterol total. Susu kedelai dikonsumsi selama 14 hari. Mengkonsumsi susu kedelai dilakukan secara kontinuitas selama 14 hari. Kerangka teori. Hiperkolesterolemia merupakan suatu kondisi di mana kolesterol dalam darah meningkat melebihi ambang normal yang ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol total terutama diikuti dengan penurunan kadar density lipoprotein atau HDL. Selanjutnya itu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain pre-eksperimen dengan rancangan on-group, pre-test, dan post-test. Variabel terikat, variabel dependen dalam penilaian ini adalah kadar kolesterol darah total dan variabel bebas yaitu variabel independen. Dalam penelitian ini adalah konsumsi susu kedelai. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Padang dengan hiperkolesterolemia sebanyak 265 orang kunjungan. Sampel ialah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti yang dianggap mewakili seluruh populasi. Pada penelitian ini dilakukan penelitian pada orang, sebagian sampel mengantisipasi dropout atau subjektif yang tidak taat, maka diambil 30% sebagai sampel cadangan sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 13 orang. Kriteria sampel. Yang pertama yaitu bersedia menjadi responden dengan kolesterol total yaitu 200 sampai 250 mg. Responden usia 40 sampai 59 tahun. Responden bisa kooperatif. Kriteria eksklusinya yaitu adanya alergi makan kacang-kacangan,
Responden yang menderita penyakit lain seperti DM, stroke, penyakit jantung, koroner. Responden tidak berada di tempat saat penelitian. Teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling, yaitu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi yang sesuai dengan kehendak peneliti sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Instruksi penelitian yaitu variabel independen yaitu susu kedelai memerlukan kacang kedelai sebagai bahan utama susu kedelai. Air sebagian campur kedelai untuk menjadi susu, gula jagung sebagai penambahan cita rasa manis dan susu kedelai. Kompor sebagai alat untuk memasak susu kedelai, panci sebagai wadah untuk susu kedelai dimasak, blender untuk menghancurkan susu kedelai sehingga menjadi bubur kedelai, dan penyaring untuk memisahkan susu kedelai pada ampasnya. Variabel dependen kolesterol darah total, lebar observasi sebagai alat untuk mencatat kolesterol darah pasien mulai dari sebelum sampai sesudah pemberian susu kedelai. Lembar kolesterol untuk memiliki jumlah konsumsi kalori penderita hiperkolesterolemia selama penelitian berlangsung. Alat tulis dan kamera sebagai alat dalam pendokumentasian. Essay Trouch sebagai alat pengukur kolesterol dan trip kolesterol sebagai alat pengukur kolesterol. Etika penelitian memberikan kebebasan pada klien mengambil keputusan, menjaga rahasia klien, memperlakukan setiap responden sama, memperhitungkan manfaat penelitian bagi klien. Jenis data dan pengumpulan data. Jenis datanya yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengolahan data yaitu memeriksa data, mengkode data, memasukkan data, membersihkan data, dan tabulasi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.